Assalamualaikum. Di masa pandemi seperti ini, tanaman hias itu sedang naik daun atau sedang populer. Salah satunya yaitu kaktus koboi. Kaktus koboi adalah salah satu jenis kaktus yang banyak digemari oleh para pecinta tanaman hias. Selain bentuknya itu yang unik, sederhana, dan bentuknya yang vertikal memanjang, ada juga loh kaktus koboi yang bentuknya itu bercabang. Jenis kaktus ini cocok banget diletakkan di dalam ruangan terbuka maupun tertutup. Kalau untuk aku pribadi, aku lebih suka kaktus koboiku aku taruh di dalam ruangan untuk dekorasi ruangan juga, jadi ruangan aku itu terlihat lebih hijau dan juga lebih cantik. Akan tetapi, kaktus yang ditanam di dalam ruangan itu sesekali aku keluarkan sekitar 1 atau 2 minggu sekali. Tujuannya itu untuk mendapatkan udara segar dan juga sinar matahari. Gak cuman kaktus koboi aja yang aku tanam di dalam rumah, ada juga lidah mertua. Di sini aku punya 2 jenis lidah mertua. Menurut aku, lidah mertua dan kaktus koboi itu sama-sama gampang untuk perawatannya dan juga penyiramannya pun minim, gak dilakukan sering, hanya sesekali aja. Jadi, jika dibandingkan dengan kebanyakan tanaman hias, kaktus itu memang gak mudah layu. Dengan kata lain, kaktus itu cocok banget bagi kamu yang kerepotan dalam mengurus tanaman di rumah. Aku langsung mau mulai aja ya gimana cara aku menanam kaktus koboi. Untuk bahan dan peralatan yang dipersiapkan yaitu yang pertama ada media tanam. Media tanamku ini terdiri dari pasir malang, sekam bakar, dan juga kokopit. Yang kedua, pot. Untuk pot bisa pakai pot apa aja. Kemudian kaktus, dan aku pakai sarung tangan juga biar tangannya nggak kotor. Untuk media tanamnya sendiri, aku memakai campuran 3 bahan, yaitu dengan perbandingan 4:2:2, pasir malangnya 4 pot, sekam bakar 2 pot, dan kokopitnya itu 2 pot. Pasir malang itu memang cocok banget untuk media tanam kaktus maupun sukulen karena dia itu bersifat poros, jadi dia itu nggak bakalan nampung air di dalam pot terlalu lama. Sedangkan yang kita tahu yang namanya kaktus maupun sukulen itu harus tetap lembab, tetapi dia juga harus poros karena kaktus maupun sukulen itu akan busuk ketika dia menampung atau menyimpan banyak air di dalam pot. Sedangkan sekam bakarnya itu berfungsi untuk menyuburkan tanaman kaktus. Kenapa aku memilih sekam bakar daripada sekam mentah atau yang belum dibakar? Itu karena sekam mentah itu belum steril dan mudah banget ditumbuhin jamur, jadi bikin tanaman itu bisa busuk ataupun rusak. Untuk kokopit itu berfungsi untuk melembabkan media tanam, jadi nggak perlu sering-sering nyiram karena hanya pada saat dibutuhkan aja. Dari campuran 3 bahan media tanam itu tadi, menurut aku udah cocok banget sebagai media tanam yang baik untuk kaktus maupun sukulen. Tapi misalkan dari kalian ada saran yang lebih baik lagi, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah video ini ya. Kembali lagi ke videonya. Di sini aku sudah mencampurkan 3 bahan tersebut. Kemudian aku bakal baur semuanya sampai tercampur dengan rata. Dan untuk cara penanaman kaktusnya itu mudah dan gampang banget. Yang pertama tinggal siapin pot. Kemudian lapisan pertama biasanya aku pakai serabut kelapa terlebih dahulu. Kemudian baru media tanam, setelah itu kaktus, dan yang paling terakhir sendiri aku biasanya pakai serabut kelapa lagi untuk nutupin media tanam yang di bagian atas, biar pas aku nyiram itu media tanamnya nggak keluar kemana-mana.
Nah, di part ini aku udah mulai mau nanam kaktusnya. Pastikan udah ada lubang di bawah pot untuk ke tempat keluarnya air. Aku ini pakai serabut kelapa di bawahnya biar kalau pas aku nyiram itu tanahnya nggak pada keluar ke bawah pot. Serabut kelapa ini bisa dijadikan sebagai alternatif. Misalkan lubang bawah bagian pot itu terlalu besar ataupun banyak, jadi bikin media tanam itu bisa keluar pada saat penyiraman dan juga bikin lantai itu jadi kotor. Bisa banget pakai serabut kelapa ini. Tetapi ada juga yang lebih suka nutupin lubang bagian bawah pot itu menggunakan batu atau batu-batu kecil seperti kerikil. Oh iya, ada satu lagi nih fungsi dari serabut kelapa ini untuk tanaman kaktus aku, yaitu memberikan kesan estetik untuk tanaman aku. Caranya itu tinggal taruh aja di atas media tanam seperti itu, jadi media tanamnya itu nggak akan kelihatan karena ketutupan sama serabut kelapa itu. Gak cuman tanaman kaktus aja yang aku kasih serabut kelapa, karena hampir semua tanaman di depan rumah aku itu aku kasih serabut kelapa biar kelihatan lebih cantik. Dan juga yang paling penting itu ketika pas nyiram di bagian atasnya itu media tanamnya itu nggak akan keluar kemana-mana karena kena air, karena ditutupin sama si serabut kelapanya. Ini itu penting banget bagi aku karena aku nggak mau kelihatan taman depan rumah aku itu jadi kotor karena media tanam itu pada keluar. Apalagi kalau dipakein pot gerabah atau pot terakota, itu akan menambah nilai estetik untuk tanaman-tanaman kita. Jadi sebelumnya aku itu sebelum bikin video ini niatnya itu mau beli pot terakota dulu biar pas di videoin itu akan terlihat jauh lebih bagus. Tapi karena ketika aku nyari itu pas banget stok untuk ukuran kaktusku itu lagi habis, jadi aku pakai pot putih dulu. Tapi besok-besok aku pasti bakal ganti pakai pot terakota karena itu memang kesannya tetap jauh lebih bagus menurut aku. Karena aku beli kaktusnya ini belum ada akar sama sekali, jadi aku pakai cairan B1 untuk mempercepat pertumbuhan akar. Di sini untuk ukurannya aku siapin aja sedikit air sesuai tempat penyiraman aku itu. Nah, aku campurin itu cuman 1 tutup botol B1 aja. Kemudian ini aku mulai melakukan penyiraman pada kaktus yang barusan aku tanam. Ini aku nyiramnya sedikit-sedikit aja, yang penting media tanamnya itu basah dan lembab. Untuk penyiraman pertama dilakukan setelah penanaman. Untuk penyiraman kedua dilakukan itu sekitar 1 bulan kemudian sampai 3 bulan pertama. Setelah itu misalkan udah tumbuh akar, kita bisa nyiramnya itu pada saat media tanamnya kering, baru kita siram secara rutin. Jadi segitu aja video aku, semoga bermanfaat. Misalkan ada saran ataupun kritik bisa langsung tulis di kolom komentar. Selamat menanam dan selamat mencobanya di rumah. Dan satu lagi, untuk cara menanam sukulen, cara perawatan ataupun cara penyiramannya nanti akan ada di videoku selanjutnya ya.